Salam, salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita sudah dibanguni Tuhan dengan sehat walafiat. Jadi ini semua Bapak Saudaraku bukan kekuatan kehebatan usaha kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita sehingga pada pagi hari ini kita masih dibanguni dengan sehat walafiat, masih bisa menghirup udara yang segar. Jadi Bapak Saudaraku, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi tidurnya. Dan di pada pagi ini sudah bangun di selapiat, itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Baik juga Bapa di pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing, sehingga betul-betul Bapa firman yang kami dengar bisa kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu bukanlah karena kehebatan kita, bukanlah karena keusahaan kita, tapi karena Tuhan ingin kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Sehingga Tuhan masih berikan kita kesempatan, masih berikan kita bangun di pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pastikan kita sudah di dalam Tuhan. Tuhan sudah ada di dalam kita. Jadi kita jangan hanya ikut-ikutan saja, jangan hanya dengar saja, tapi betul-betul pastikan kita sudah di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya ada dengar perumpamaan dibuat dari ibu rohani saya. Dia katakan begini Bapak Saudaraku. Dia katakan ada satu pengusaha dia ajukan kepada semua nasabahnya. Dia katakan, dia cerita kepada anggota-anggotanya, anak buahnya, dia mengatakan, saya ingin mencari pengganti saya. Jadi saya berikan praktek kepada semua anak buah saya supaya bisa menggantikan saya. Jadi diberikan ujian praktek. Dia buat satu bijian. Jadi disuruhnya biji ini tanam, rawat, pupuki. Ini pupuknya, ini cara merawatnya. Dia katakan soal tentang menumbuhkan biji yang diberikannya tadi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, semuanya menerima biji itu dengan semangat, dan dia semuanya anak buahnya itu menanam bijian itu, sehingga biji itu ditanam di pot, sehingga disiram, sehingga dipupuki, tapi tidak tumbuh. Karena bosnya itu mengasih tempo 3 bulan. 3 bulan nanti kalian bawa bibit ini ke kantor ini, saya akan menilai siapakah yang lebih mantap, siapakah yang bisa betul-betul merawat, memberikan bibit ini dengan sebenarnya. Jadi sehingga semuanya anak buahnya itu melawat, sehingga tapi dipupuki, disiram, tapi tidak tumbuh-tumbuh. Jadi ada sebagian dia mengambil, karena dia tahu bibit ini bibit apa, dia ambil anak daripada bibit ini, sehingga dia taruh di pot itu,
sehingga ditaruh pot itu sehingga tumbuh bibit itu, tapi bukan bibit yang dikasih bosnya. Baik juga surat kawan-kawannya juga begitu, sehingga banyak kawan-kawannya sudah banyak yang mencangkok daripada bibit yang lain, bukan lagi bibit yang kasih bosnya. Sehingga tumbuh dia segar, bahkan sudah subur, tubuhnya begitu rimbun karena pupuknya begitu luar biasa. Disiram terus sehingga betul-betul ada yang sudah berdaun lebat, bahkan sebagian sudah ada yang berbunga. Tapi satu lagi yang menanam bibit itu, dia tidak mau menambah-nambahi, dia tidak mau mengurang-urangi, sehingga apa yang dikasih bosnya itu, bagaimana seturut dengan petunjuk dengan bosnya itu, dia lakukan seturut dengan apa yang diajarkan bosnya, sehingga bibit-bibit itu tidak tumbuh, tapi dia setia untuk mendengarkan apa yang diajarkan bosnya, apa yang diperintahkan bosnya. Tapi ketika sudah 3 bulan, sehingga bosnya mengatakan, mari bawa semua bibit-bibit itu ke kantor, saya akan menilai bibit-bibit yang saya berikan itu. Sehingga dengan gagahnya yang sudah mencangkok itu, dengan semangatnya, pasti saya akan menang. Dia sudah pakai dasi, sudah pakai jas, bahkan dia disuruh semuanya mau membawa istrinya, sehingga semuanya yang datang itu membawa istri masing-masing bergandengan tangan dengan semangat untuk membawa bibit-bibit yang sudah disiram, yang sudah dipupuki, yang sudah begitu rimbun, begitu cantik. Tapi yang satu itu bahkan dia katakan, saya tahu usah bawa bibit ini tadi, malu saya karena saya tidak berhasil menumbuhkan bibit ini, padahal teman saya itu semuanya sudah berhasil, sehingga saya malu membawanya. Tahu salah saya bawa Maya. Tapi ibu itu mengatakan, sudah bawa saja, karena itu yang disuruh bosmu. Jadi kamu sudah berusaha, kamu sudah maksimal, bagaimana petunjuk apa yang disarankan bosmu, kamu sudah lakukan. Bawa saja, karena itu adalah pesuruh dari bosmu. Jadi lakukan aja apa yang disuruh bosmu, lakukan aja, dia mengatakan. Sehingga dia bawa dengan tidak bersemangat, dia datang dengan bertunduk-tunduk karena dia tidak semangat, karena lihatnya teman-temannya semuanya sudah membawa pohon itu, sudah begitu rimbun, begitu cantik, begitu subur. Tapi orang tua yang satu lagi tadi, dia begitu putus asa. Karena apa? Karena dia tanamannya tidak bertumbuh. Tapi ketika bosnya melihat, sehingga karena bapak-bapak tadi yang tulus tadi, dia melihat tanamannya tidak tumbuh, hanya potnya aja dengan tanahnya dia bawa. Sehingga bosnya melihat dengan pertunjukan pohon-pohon di atas meja semuanya, sehingga dia tegur yang orang tua yang bibit tadi yang tidak tumbuh tadi, sehingga, Pak Sianu, kamu ke depan, dia mengatakan. Sehingga datang dia ke depan dengan menunduk-nunduk dengan begitu malu. Tapi bosnya mengatakan, Bapak inilah yang juara saya, dialah pengganti saya, dialah yang taat, tulus, setia, dia mengatakan. Jadi semuanya yang tanamannya subur-subur dan begitu gemburunya, begitu rimbunnya pohon-pohon yang di bawahnya, sehingga melotot. Kenapa? Karena tanamannya begitu subur, begitu segar. Kenapa? Yang dinilai adalah tanaman bapak itu yang tidak tumbuh itu.
Jadi semuanya yang menanam yang subur tadi dia melotot terpelongo. Kenapa dia diangkat? Kenapa dia dipilih menjadi pengganti direktur? Kenapa bukan saya? Padahal tumbuh tanaman yang saya eh, tanam ini begini subur, begini rimbun, tapi bapak itu tanamannya tidak tumbuh, bahkan yang dibawa pot dan tanahnya saja. Kenapa dia dipilih? Sehingga Pak Bos itu mengatakan, kamu semuanya itu kamu rombak, kamu ubah, kamu ganti, kamu tambah-tambahi, kamu kurang-kurangi yang saya berikan petunjuk, yang saya berikan kepada kamu. Karena tumbuh pohon itu karena kamu ganti bibitnya. Itu makanya tumbuh bisa membuat itu subur. Tapi Bapak ini dengan tulusnya, dengan setianya, dia tidak mengganti bibit yang saya kasih. Sehingga itulah yang ditanam, itulah disiram, itulah dipupuki, tidak tumbuh. Kenapa? Karena bibit yang saya berikan kepada kalian semua itu sudah saya rebus. Kehidupan sudah mati. Jadi tidak mungkin lagi bisa hidup seperti pohon-pohon yang kalian bawa itu. Berarti pohon-pohon yang kalian bawa itu semuanya sudah kalian ganti. Bukan lagi bibit yang saya berikan kepada kalian. Makanya kalian sudah menambahi, sudah mengurangi apa yang saya kasihkan kepada kalian. Petunjuk yang saya berikan kepada kalian. Tapi Bapak ini dengan tulusnya, apa yang saya berikan kepada Bapak ini, dia lakukan taat dan setia, walaupun tidak bertumbuh, walaupun tidak sesuai dengan keinginannya, tapi dia lakukan karena itu yang saya berikan kepada dia, sehingga dialah yang saya pilih karena dia taat dan setia, dia mengatakan. Jadi dengan orang-orang yang sudah semangat tadi, sudah yang pasti saya yang terpilih, pasti saya yang akan mengganti direktur, karena pohon yang saya tanam ini begitu subur, begitu rimbun, padahal dia tidak terpilih. Kenapa? Karena dia tambah-tambahi, dia kurang-kurangi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, kenapa Ibu rohani saya mengatakan seperti itu? Karena banyak saat ini Bapak Saudaraku kita menambah-nambahi, mengurangi firman Tuhan, tidak seturut dengan apa yang kita dengar di firman Tuhan. Seperti Roma 8, Roma 10 ayat 2 ini katakannya begini. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi Bapak Saudaraku, dia tidak takluk kepada kebenaran Allah. Seperti yang menanam bunga tadi, saudara, menanam buah tadi, saudaraku, dia tidak takluk kepada tuannya, sehingga dia ubah, sehingga dia rombak dengan akalnya bagaimana supaya bibit ini tumbuh, supaya biji ini bisa tumbuh, sehingga dia cari akal. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pastikan kita ini tidak merumbak bibit-bibit yang berikan Tuhan kepada kita. Jadi apakah bibit itu sudah tumbuh? Jadi inilah menjadi pertanyaan kepada kita supaya kita tidak seperti Roma 10 ayat 3 ini. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi tidak takluk kepada perintah, tidak takluk kepada firman Tuhan, membuat kebenaran diri sendiri. Banyak saat ini akhir-akhir zaman ini saudaraku membuat kebenaran diri sendiri, sama seperti yang menanam pohon tadi, menanam bibit tadi. Dia cari bibit-bibit yang lain, dia cari bibit-bibit dengan logikanya, bukan apa yang diperintahkan tuannya yang dia lakukan. Jadi begitu juga akhir-akhir zaman ini saudaraku, banyak kita ini
menambah-nambahi, mengurang-urangi firman Tuhan ini, kita menganggap firman Tuhan ini tidak benar. Kita menganggap firman Tuhan ini tidak sempurna, sama seperti penanam buah bibit-bibit tadi. Dia tukang-tukangi. Memang kelihatannya subur, kelihatannya begitu mujizat, bahkan begitu luar biasa rawatannya, tapi tidak mengena kepada tuannya. Kenapa? Karena dicangkok, karena ditambah-tambahi, karena memakai pikiran logikanya. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita diajarkan Tuhan kepada kita memakai firman-Nya taat dan setia. Jadi tidak bisa kita pikirkan dengan logika kita, tidak bisa kita pikirkan dengan akal kita, tapi kita melakukan firman Tuhan taat dan setia, sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita, supaya kita itu tidak sia-sia kepercayaan kita. Banyak saat ini melakukan seturut dengan kehendak manusia, bukan lagi seturut dengan apa yang tertulis yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, mari kembali kepada Alkitab, supaya jangan sia-sia. Jangan nanti Tuhan mengatakan seperti Matius 7 ini. Dia katakan Matius 7 ayat 23, dia mengatakan seperti ini.